Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu iman dan apa itu kitab-kitab. Iman adalah percaya atau yakin, sementara kitab-kitab adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan. Dari sini sehingga bisa kita menarik kesimpulan bahwa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yaitu yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran di Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Adapun bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq wa musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang artinya, dan kami telah turunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Dari ayat inilah jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Keempat kitab ini memiliki isi pokok yang sama. Adapun isi pokoknya itu tentang bagaimana mensucikan Allah atau bagaimana hanya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kitab yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam menggunakan bahasa Ibrani dan diperuntukkan untuk Bani Israel pada saat itu. Seperti apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 2 yang berbunyi, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kau mengambil pelindung selain aku. Yang selanjutnya, kitab yang kedua yaitu kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah menurunkan juga kitab Zabur ini kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Ibrani. Seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad
sebagaimana kami telah mewahyukan kepadamu Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucu-cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jelaslah ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Ibrani dan diperuntukkan oleh Bani Israel. Kemudian selanjutnya adalah yang kitab yang ketiga yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, yaitu kitab Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang memiliki isi pokok yang pertama adalah mengesahkan Allah atau hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Yang selanjutnya adalah isinya bahwa akan datang setelah Nabi Isa, yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an ini secara berangsur-angsur. Al-Qur'an ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Adapun ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ayat ini turun di Gua Hiro pada saat itu. Kemudian selanjutnya, intisari Al-Quran ini sebenarnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa intisari Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian selanjutnya, isi pokok Al-Quran adalah ada 6. Yang pertama yaitu menyangkut masalah akidah atau keimanan. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitarnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima adalah kisah cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah isi Al-Quran, ada 6. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada keistimewaan Al-Quran. Di antaranya yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Jadi itulah keistimewaan Al-Quran. Saya kira mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita pahami
dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.